warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas I angkatan 2021 akan mempresentasikan materi mengenai psikologi pada abad pertengahan. Namun sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Putri Alia Syarif, selaku moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, akan memperkenalkan kalian kepada anggota kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Miftah Rizky Asfar sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Rahmadani sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kuzai Muhammad Suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Nurikma sebagai pemateri kelima. Nah, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, yuk sama-sama menyimak pemaparan dari kelompok kami. Psikologi pada abad pertengahan di dunia Islam. Masa kegelapan. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang disebut dengan masa kegelapan. Pada masa itu, yaitu antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Nah, teman-teman, masa ini lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan ilmu psikologi. Yang pertama ada Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi tahun 801 sampai 866. Al-Kindi seringkali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Poin pertama yaitu Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles ataupun Neoplatonisme. Namun walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi menunjukkan corak berpikir yang berbeda. Poin kedua yaitu menyatukan antara teologi dan filsafat. Nah, menurut Al-Kindi, agama dan filsafat itu sama-sama berusaha mencari kebenaran. Namun bedanya kebenaran filsafat itu tidak bersifat pasti, sedangkan kebenaran agama itu bersifat pasti. Poin ketiga, pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi yaitu antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Tokoh kedua ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi tahun 865 sampai 925. Ia dikenal dengan nama Ar-Razi dan di dunia barat ia dikenal dengan sebutan Alhafiz. Ia merupakan seorang rasionalis yang menulis banyak buku. Yang kedua, ia dikenal sebagai dokter dari dunia Arab, bahkan dijuluki sebagai The Arabic Galen. Yang ketiga, pemikirannya tentang psikologi sebagiannya dapat ditemukan dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani. Yang keempat, Ar-Razi menganggap penting rasio dalam memperoleh kebenaran dan berbicara tentang pentingnya mengenali diri sendiri. Ar-Razi berpandangan bahwa antara jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat. Selanjutnya, sensasi indrawi diyakini oleh Ar-Razi dapat melatar belakangi proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Yang terakhir, kombinasi emosi marah dan takut untuk mengobati masalah psikosomatis. Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi. Ia dikenal sebagai pemikir sosial. Manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Pengetahuan diperoleh dari 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi, kemampuan imajinasi, dan kemampuan pikir. Yang kedua, Abu Sa'id Ahmad Ibnu Sal Al-Balkhi. Ia menulis sebanyak 41 buku yang salah satunya berhubungan dengan psikologi yang berjudul Masali Al-Abdan wa Al-Anfus.
membahas masalah kesehatan mental, dan menghubungkan antara penyakit fisik dan penyakit mental. Klasifikasi neurosis ke dalam 4 gangguan: takut dan panik, marah dan agresif, sedih dan depresi, serta obsesi. Abu Ali Al-Husain Abdullah bin Sina, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Sina. Beliau merupakan filsuf muslim yang sangat terkenal sampai sekarang di bidang metafisika, kedokteran maupun psikologi. Pandangan Ibnu Sina mengenai jiwa banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga. Ia menganggap bahwa raga merupakan sesuatu yang penting bagi kemandirian jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi. Namun demikian, jiwa dianggapnya akan tetap abadi walaupun raga sudah tiada. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai termasuk tokoh yang terpesona dengan para filsuf di zaman Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Menurut Ibnu Miskawai, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di Tus Khorasan pada tahun 1058, meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Beliau memiliki 2 periode hidup, yaitu periode Prasufi dan periode Sufi. Al-Ghazali pernah mengalami fase penuh keraguan dalam hidupnya, yang disebut skeptis atau syak, yang membuatnya memutuskan untuk meninggalkan popularitas dan semua aktivitas yang dijalaninya, lalu mengasingkan diri atau uzlah selama 11 tahun. Pada masa ini, beliau melakukan kontemplasi atau halwat, pengasingan diri atau uzlah, latihan atau riadah, menaklukkan hawa nafsu atau mujahadah, zikir, dan melakukan penyucian diri. Fahri Aldin Muhammad Umar Ar-Razi, dikenal dengan nama Fahruddin Ar-Razi, lahir di Rai Teheran, Iran pada tahun 1149 dan meninggal pada tahun 1209. Beliau menguasai ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu bahasa, sejarah, filsafat, etika, astronomi, matematika, logika, psikologi, ilmu kimia, dan kedokteran. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafs war-Ruh, di mana dalam buku ini Ar-Razi menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kebahagiaan. Abu Walid Ibnu Rus, dikenal dengan nama Ibnu Rus atau Averroes, lahir di Cordoba, Spanyol tahun 1126 dan meninggal di Marrakech tahun 1198. Beliau mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas sehingga disebut bapak rasionalisme. Ibnu Rus menentang pemikiran Al-Ghazali yang menganggap filsafat bertentangan dengan agama, karena menurutnya filsafat dan agama tidak bertentangan. Selain itu, beliau juga menentang pemikiran Ibn Sina mengenai realitas yang mungkin ada atau mungkinul wujud, dan realitas yang wajib ada atau wajibul wujud. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.